Halo teman-teman, kenalin namaku Desita Dianti, biasa dipanggil Desita. Aku mahasiswi program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Gadjah Mada. Aku adalah tipe orang yang katakan tidak bisa diem, maksudnya aku harus selalu bergerak, bekerja atau ada sesuatu yang dikerjain. Karena kalau aku udah sekalinya istirahat, tidur itu nanti udah kayak mengakar gitu, ngoyot dan nggak bisa buat bangun lagi. Jadi sebenarnya tipe orang yang kayak dibenci gitu kali ya, karena maksudnya kayak suka tiba-tiba ngide. Kayak waktu magang di sini, terus pernah suatu ketika itu aku udah selesai semua tugas, terus aku minta tugas. Jujur sebenarnya aku waktu pertama masuk itu pasti takut, karena takut kayak aku nanti punya temen apa enggak, nanti mas mbaknya gimana gitu. Ternyata waktu aku baru masuk, terus disambut sama Mbak Vika, terus Mbak Vika langsung, Desita ya yang UGM gitu, terus aku kayak, kok tahu gitu loh. Aku kira magang bakal kayak magang-magangku sebelumnya yang aku diem, terus kayak terlihat kesenjangan antara Mas Mbak karyawan di sini dengan kita teman-teman magang gitu. Ternyata tuh enggak gitu kan. Kayak semuanya ini adalah teman. Jadi kalau aku ini pribadi gue sendiri, kalau dikasih tugas itu di hari itu mauku juga selesainya di hari itu gitu, kecuali kalau dari Mas Mbak udah ngasih deadline misal 1 hari atau 2 hari lagi, ya aku usahain selesainya juga bisa di hari tersebut gitu, karena waktu aku magang di sini juga aku masih sambil kuliah dan juga aku ada proyek penelitian dosen lainnya, jadi semuanya aku sesuaikan lah dengan tenggat waktu masing-masing, mana yang lebih urgent, mana yang harus selesai bisa agak nanti dulu gitu. Ya jadi aku magang di sini tuh sebenarnya berangkat dari kefomoan gitu, karena aku lihat teman-temanku ada magang gitu kan di semester 7 kemarin aku masuk itu matkulnya udah nggak banyak. Nah teman-temanku pada magang atau kerja gitu paruh waktu tapi yang berbau sama tentang PWK-nya itu. Nah sedangkan aku di paruh waktu pertama semester 7 aku beneran full cuman ngerjain proposal aja gitu. Dan rasanya hidupku tuh kayak datar banget gitu, kayak nggak ada hal yang bisa aku banggain, walaupun ada sih kelebihannya, kayak proposalku ada kemajuan, tapi juga nggak ada bedanya sama teman-teman yang lain gitu. Jadi aku mencari tempat magang juga gitu, biar ada kesibukan lain lah, biar hidupnya tuh lebih berwarna, nggak cuman pusing ngerjain proposal aja. Rasanya pertama takut kayak kalau misalnya nggak cocok atau dari orang yang udah dari sini nggak bisa menerima aku gitu. Terus seneng, ternyata jauh dari bayanganku karena semuanya baik, mas mbaknya baik, teman-temannya pun juga sangat baik, dan sebenarnya teman-teman magangku ini juga yang menjadi alasanku buat bertahan gitu. Ada sih fase nggak kuatnya gitu, tapi bukan yang sampai bikin demot gitu, enggak, cuman kadang beban pekerjaan itu banyak banyak dan padahal masih ada tugas-tugas yang lain, itu memang salahku sendiri, cuman nggak yang sampai aku bilang aku mau udah gitu, enggak, cuman kayak ada semangat gitu, bangun di pagi hari itu nggak yang ngerasa males aku harus berangkat ke kantor gitu, enggak, jadi tetap yes hari ini aku bisa berangkat ke kantor, bisa ketemu sama teman-teman lagi gitu. Terus jujurnya aku nggak merasakan tekanan, mas. Aku memang punya hati yang kecil dan mungil, yang apa ya, kayak mudah tersentil, yang aku juga nggak tahu kemarin itu kenapa menangis ya, kayak mungkin ya dalam diri ini ada kayak perasaan marah yang nggak bisa aku ungkapkan dan nggak bisa aku utarakan ke orangnya, dan kayak udah waktunya keluar aja dalam bentuk tangisan gitu. Sebenarnya aku 2 kali ya menangis di sini. Yang pertama itu karena waktu ujian itu aku sempet minta libur dulu buat fokus ujian
di kampus sama Sempro itu. Terus itu selama 2 minggu gitu, aku jujur itu ngerasa nggak enak banget karena kayak gitu aja, menurut kayak gitu aja aku sampai harus ninggalin magang. Tapi kalau nggak kayak gitu, aku juga takut kalau misalnya ujianku nggak akan berhasil gitu. Kayak menganggap cuman ujian kenapa harus sampai izin gitu. Sebenarnya itu juga yang bikin jadi pikiran. Terus waktu lagi magang itu ada pengumumannya aku lulus. Jadi kayak emosional aja rasanya, kayak tidak sia-sia aku harus sampai minta izin 2 minggu untuk belajar itu gitu. Itu nangis yang pertama. Nangis yang kedua itu nggak sengaja, aku juga nggak tahu, waktu evaluasi kayak tiba-tiba aja ya, emang anaknya tuh suka merenungi kesalahan terus jadi menangis aja. Yang pertama aku sadari adalah jadi dukuh itu, kepala dukuh ternyata susah karena harus tahu satu dukuhnya itu kondisinya bagaimana, jumlah rumah, terus jumlah infrastruktur lain gitu. Terus aku kurang tahu ya kalau di tempat lain seperti apa, tapi kalau terkhusus di Panggung Harjo itu pemerintah desanya sampai ke kepala dukuh, kepala RT itu tuh mau ikut bekerja sama untuk perencanaan desanya. Ya, jadi kemarin sempat juga ada tugas urban jurnalis ke Kampung Dolanan. Nah, itu adalah kampung yang dulunya terkenal dengan produksi mainan anak. Nah, sekarang karena udah sepuh-sepuh, mbah-mbahnya umurnya 70, 80, 90, bahkan 100, itu udah nggak ada yang meregenerasi gitu. Jadi beliau-beliau juga nggak bisa bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Jawa Kromo, dan aku bukan orang Jawa asli dan nggak segitu taunya tentang bahasa Jawa Kromo, jadi saya izin buat ngomongnya campur pakai bahasa Jawa Ngoko, karena waktu aku campur pakai bahasa Indonesia beliau tetap nggak tahu gitu, jadi terpaksa pakai bahasa Jawa Ngoko. Yang beli dari wisatawan maupun orang-orang Jogja? Orang-orang Jogja. Banyak wisatawan juga Mbak di Ya. Bahasa-bahasa yang emang aku nggak tahu banget itu aku tanyain ke temanku yang lebih tahu bahasa Kromo gitu. Ini aku dengar rekamannya itu juga agak geli mendengar suaraku. Caritra itu lebih ke konsultan atau NGO. Sama dua-duanya, konsultan sama NGO. Karena nggak hanya ngerjain proyek penelitian aja, tapi ada banyak program lain. Salah satunya ya lewat magang ini. Terus dari magang itu juga kami magang ada yang harus dihasilkan, artikel, infografis, liputan, itu kan buat publikasi dari Caritranya itu juga. Jadi nggak sekedar cuman konsultan aja. Oke, buat teman-teman yang nyari tempat magang, yang mau makan enak, karena banyak makanan di sini. Di setiap sudut ada makanan, ya. Caritra adalah tempatnya. Jadi Caritra itu tempat makan? Enggak gitu maksudnya sambil ngerjain, makanya gitu ya, sama orang-orangnya baik, beneran enggak. Oke, terima kasih Yusita. Sudah coba kamu?